Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل أمورنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا علما وألحقنا بالصالحين. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو إليه المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. آمين. Jemaah sekalian dalam Allah, tak cuma-cumanya kita memanjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang diberikan, nikmat yang lahir dan batin. Kemudian salawat serta salam mudah-mudahan tersajikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari jemaah sekalian, di awal ta'lim ini kita mantapkan niat kita hadir ke tempat ini untuk menuntut ilmu, ikhlas mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wat-tadhakkura wat-tadhkira wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadata wal-hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Jemaah sekalian dirahmati Allah, malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian fikih kita yang sudah kita mulai di pertemuan yang beberapa waktu yang lalu. Itu kitab haji dan umrah di halaman 247.
Poin-poin yang sudah disebutkan di pertemuan yang sebelum ini, bahwasanya haji maknanya adalah menyengaja mendatangi sesuatu, dan yang dimaksud di sini adalah sengaja mengunjungi Ka'bah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat tertentu. Ini poin yang sudah disebutkan di pertemuan yang sebelum ini. Kemudian haji ini termasuk salah satu di antara rukun Islam. Kalau urutannya syahadat dulu, kemudian sholat, kemudian puasa, setelah itu zakat, kemudian haji. Haji termasuk salah satu di antara rukun Islam. Tapi kewajibannya tidak seperti sholat. Kalau sholat semua orang harus melakukannya. Tapi kalau haji disebutkan hanya bagi yang mampu. Kita sebutkan dalilnya di pertemuan yang sebelum ini. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji itu diwajibkan bagi orang-orang yang mampu. Kemudian dia diwajibkan hanya satu kali seumur hidup, ya, cukup sekali saja. Kemudian jadi nggak perlu diulang-ulang sebenarnya, ya. Karena jatuhnya nanti ya sunnah, ya, nanti jatuhnya yang keduanya, ketiganya, yang pertama itu ya disebut hajjatul Islam, ya. Haji yang merupakan fardu rukun Islam. Haji ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak langsung setelah Islam itu lahir. Kita sering memberikan penjelasan, Nabi itu hidup menjadi Nabi dan Rasul 23 tahun, 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah. Sholat itu diwajibkan di Mekah, tapi menjelang Nabi SAW hijrah ke Madinah. Sholat 5 waktu. Kurang lebih para sahabat itu sholat 5 waktu di Mekah itu mungkin hanya sekitar paling lama 1,5 tahun, paling lama mungkin 14 bulan. Setelah itu terjadi hijrah. Kemudian tahun pertama Hijriah tidak ada tambahan kewajiban. Tahun kedua baru turun perintah puasa. Tahun kedua. Terus di tahun kedua juga turun perintah zakat. Nah, setelah itu tidak ada tambahan setelah zakat. Tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam. Nah, ada yang mengatakan haji itu di tahun ke-6. Haji di tahun ke-6. Berarti berapa tahun sebelum Rasulullah meninggal? Kan Nabi meninggal akan 10 tahun di Madinah. Itu diwajibkan, kalau diwajibkan pada tahun ke-6, ya sekitar 4 atau 5 tahun sebelum Nabi. Tapi yang paling kuat katanya adalah pada tahun ke-10. Pada tahun ke-10. Jadi
Makanya diriwayatkan ya mas sekalian, Nabi itu cuma haji satu kali. Nabi haji cuma satu kali. Setelah beliau haji pulang terus meninggal. Haji itu di bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah Nabi di Mekah. Bulan Muharram pulang ke Madinah. Setelah bulan Muharram, bulan apa? Muharram, Safar. Setelah Safar, Rabiul Awal. Di Rabiul Awal itu Nabi meninggal. Makanya disebut dengan haji wada. Nah, jemaah sekalian dalam Allah Subhanahu wa taala, ini memang ada perbedaan pendapat, ya. Ada yang mengatakan ke-6, ada yang mengatakan ke-10, dan ke-9, ke-10 lah. Karena setelah itu beliau meninggal. Oke, kita akan lanjut jemaah sekalian. Ada beberapa poin yang belum disebutkan di sini, yaitu poin tentang syarat-syarat haji. Syarat-syarat haji di halaman 248. Syarat-syarat haji. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan tentang syarat-syarat haji, ada yang perlu mungkin kita tambahkan jemaah sekalian pembahasannya, yaitu apa sih sebenarnya hikmah disyariatkannya ibadah haji dan umrah. Di dalam sebuah kitab namanya Kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madhab Al-Imam Syafi'i, Fiqh Manhaji namanya, Madhab Al-Imam Syafi'i disebutkan seperti ini, bahwa laqad syara'a Allahu li'ibadihi asy-syara'i'. Allah mewajibkan kepada hamba-hambanya banyak hal. Wa fassala lahumul ahkama tahqiqan li masalihihim al-'ajilah wal ajilah. Syariat itu diberlakukan kepada mereka, hukum-hukumnya diberlakukan, tujuannya untuk memberikan maslahat kepada hamba itu, tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting buat kita. Kemaslahatan itu ada al-ajilah wal ajilah. Kemaslahatan yang di dunia yang cepat dirasakannya, atau al-ajilah nanti di akhirat. Walaqad asyara al-Qur'anul Karim, Al-Quran Karim memberikan isyarat inda dzikril haji, ketika menyebutkan tentang perintah haji, ila wujudi manafi'a lin-nasi wa masaliha lahum, bahwasanya ada manfaat-manfaat yang didapatkan oleh manusia dari haji itu. Allah katakan di dalam Al-Quran, liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka itu bisa mendapatkan manfaat dari pelaksanaan haji itu. Kemudian wa yadhkuru ismallahi, dan mereka bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang sudah ditentukan, dan bersyukur kepada Allah ala ma razaqahum, atas apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada mereka, min bahimatil an'am, dari hewan-hewan ternak. Fakulu minha, silakan kalian makan hewan-hewan ternak itu, wa at'imul ba'isal faqir, dan berilah makan kepada orang-orang yang miskin.
Qala Ibnu Abbas mengatakan fi tafsir hadhil ayat, dalam menafsirkan ayat ini, innaha manafi'u ad-dunya wal akhirah. Di balik haji itu ada manfaat dunia dan akhirat. Amma manafi'ul akhirah, kalau manfaat akhirat, yang pertama adalah ridwanullah, adalah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang hamba ketika dia melakukan ibadah, apa yang akan didapatkan? Allah Subhanahu wa ta'ala akan ridho kepadanya. Poin penting jemaah sekalian bahwasanya semua amal ibadah yang dilakukan oleh seseorang, manfaatnya sama sekali tidak kembali kepada Allah. Allah itu la tanfa'uhu ta'atu man atha, tidak mendapatkan manfaat apapun dari ketaatan yang dilakukan oleh hambanya. Orang sholat, orang ibadah apapun, dia yang akan mendapatkan pahalanya, dia akan mendapatkan ketenangan, dia yang akan mendapatkan keberkahan. Itu tidak akan menambah manfaat apapun kalau untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma manafi'ud dunya, adapun manfaat dunia, fama yusibuna min manafi'il budri wal dhabaih wal tijarat. Maka di balik ibadah haji itu ada kesempatan ya Mas sekalian. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan orang-orang bisa mendapatkan keuntungan secara dunia. Tapi keuntungan secara dunia di zaman dulu itu adalah, misalnya ada orang yang bisnis di sana, karena orang yang haji itu butuh ketika berada di Mekah misalnya, dia butuh makannya kan nggak disediakan, mereka nyari sendiri. Berarti mereka beli hewan, mereka menyembelih, gitu kan mereka beli hewan dari orang-orang yang ada di situ. Kemudian mereka yang misalnya saat melaksanakan haji ada pelanggaran, maka dia membayar dam. Dam itu caranya adalah apa? Itu dam memang sekalian. Dam itu artinya darah. Orang yang melakukan pelanggaran ihram misalnya, maka pelaksanaan manasiknya tidak sempurna. Gimana cara menyempurnakannya? Dia harus bayar dam. Apa bayar dam itu? Sebenarnya membeli hewan kurban, ya, beli hewan, kemudian dikorbankan, disembelih sampai keluar darah, kemudian disedekahkan. Nah, kan ada manfaat di situ buat orang-orang yang miskin, ya, yang mendapatkan dam itu. Itu dulu. Kalau sekarang banyak manfaatnya dan banyak keuntungannya. Ada yang ya. Sebenarnya ada poin-poin penting. Pertama, jemaah sekalian, apa manfaatnya? Ya. Nomor satu, ijtima'ul muslimin. Haji itu adalah media berkumpulnya kaum muslimin. Dan fondasi besar agama kita ini adalah kebersamaan, kekompakan. Itulah kenapa di dalam Islam ibadah-ibadah itu banyak yang dilakukan dengan berjamaah. Salat 5 waktu itu disunnahkan dilakukan dengan berjamaah. Sehingga kaum muslimin itu akan bertemu setiap sehari 5 kali ketemu. Sehingga hubungan di antara mereka menjadi baik. Satu kampung, setiap hari ketemu di masjid, ketemu di mushola. Kemudian nanti ada yang setiap pekan. Jadi kalau orang-orang yang ada di daerah mushola ini
Setiap harinya ketemu. Tapi nanti dikumpulkan sama Allah setiap pekan, semuanya ngumpul. Ada yang ngumpul ke Al-Ikhlas, ada yang ngumpul ke itu dipertemukan terus. Ya, karena Islam itu din jamaah. Nah, nanti ada pertemuan jamaah sekalian yang tahunan. Jadi ada yang harian, ada yang pekanan, ada yang tahunan. Nah, yang tahunan itu di haji. Semua kaum muslimin itu menjadi di sini. Nah, yang kedua, hikmah yang kedua ini adalah ihya'u haqiqatil ukhuwah. Jadi menampakkan hakikat daripada ukhuwah keislaman, ukhuwah Islami, ukhuwah Islamiyah. Haji itu jamaah sekalian benar-benar mempertemukan kaum muslimin dan tidak mengenal batas. Karena memang ukhuwah itu tidak mengenal batas. Tidak mengenal batas bahasa, batas daerah. Kalau dia bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berarti dia adalah saudara. Datang ke satu tempat di sana, kemudian berdoa. Bahkan kadang-kadang doanya bisa saja dengan menggunakan lafal-lafal yang sama, walaupun dari negara yang bermacam-macam. Semua kaum muslimin kalau sudah di Mekah, ketika bertalbiyah sama kalimatnya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, sama itu semua. Nah, kemudian yang ketiga, haji itu akan menarik kaum muslimin untuk hadir ke Mekah. Sementara Mekah ini adalah tempat lahirnya Islam. Di sini cahaya tauhid pertama kali timbul jamaah sekalian. Ada Makkah itu menjadi simbol yang menyatukan kaum muslim. Ini simbolnya. Jadi kalau mau datang ke satu tempat, maka tempat tersebut akan menjadi penghimpun. Nah, itulah Makkah jamaah sekalian. Kemudian haji itu juga memberikan kepada kita penampakan fenomena persamaan di antara kaum muslimin. Semua kaum muslimin yang warna kulitnya, silakan tanyakan kepada mereka yang sudah pernah datang haji atau umroh. Kulitnya orang-orang yang datang haji umroh itu macam-macam. Ya. Ada yang putih, ada yang hitam, ada macam-macam ya mas. Macam-macam. Tapi semuanya sama. Coba lihat, ya. Ketika seseorang melakukan tawaf, itu sudah gak ketahuan mana yang mungkin pembantu, mungkin mana yang bos, mana sama itu semua. Lah, haji itu menguatkan pada diri kita kesetaraan, bahwa manusia itu semuanya adalah sama. Ya. Dan orang akhirnya apa jemaah sekalian? Diingatkan bahwasanya semua manusia itu ketika pertama kali lahir itu sama semuanya. Tidak ada yang lebih unggul. Dan mengingatkan juga ketika nanti akan datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya nanti akan sama. Kata Nabi, hufatan, uratan. Orang semuanya akan datang menghadap kepada Allah. Dia nggak pakai alas kaki, dia nggak pakai pakaian, jemaah sekalian. Nggak ada lagi nasab-nasaban yang merasa bahwasanya keturunannya dia adalah bangsawan. Sama saja, sama saja. Kemudian haji itu
adalah kesempatan orang untuk nampak kilas orang-orang yang terdahulu dari para nabi. Karena memang jemaah sekalian, setiap mauqif, setiap acara manasik itu kalau difikirkan itu berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi pada zaman dulu kepada para nabi. Itu nampak jelas. Jadi ketika orang melihat Ka'bah misalnya, akan hadir di benaknya, ini Ka'bah ini dulu yang dibangun ya, oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Orang ingat kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Ketika dia melihat maqam Ibrahim, maqam itu artinya tempat di mana Nabi Ibrahim itu dulu berdiri jemaah sekalian ketika membangun Ka'bah. Ini bangunannya sudah lurus atau enggak ya. Cetakan kakinya itu, bekasnya itu masih ada dan sampai sekarang nggak jauh dari Ka'bah, diabadikan ya. Jadi kita lihat Ka'bah ingat kepada Nabi Ibrahim, Ismail ya. Ketika orang mencium Hajar Aswad, dia ingat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nabi itu pernah mencium ini batu yang dulu pernah dicium oleh Nabi, tapi Nabi ya kemudian sebagai bentuk penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan batu. Kemudian kita sekarang juga menciumnya bukan karena apa, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menciumnya. Ini dia batu yang sudah dicium oleh Sayyidina Umar dulu. Yang ketika akan mencium dia mengatakan, apa kata Sayyidina Umar? Aku tahu kamu ini batu dan kamu tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat. Kalau aku tidak pernah melihat Nabi menciummu, maka aku juga tidak akan mencium. Ini dia kan. Macam-macam. Ketika dia sa'i antara Safa dan Marwah, ingat cerita Siti Hajar dan Ismail. Ketika Siti Hajar mencari air untuk putranya Ismail. Ketika haji itu ada acara lempar jumrah. Orang jadi diingatkan apa jemaah sekalian? Kalau jumrah itu ingat siapa? Ingat Nabi Ibrahim ketika melempar syaitan jemaah sekalian. Jadi lempar jumrah itu aslinya adalah ketika Nabi Ibrahim sudah komunikasi sama Ismail dan rencana sudah sepakat untuk disembelih, maka pergilah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ke Mina, tempatnya orang lempar jumrah. Ketika mau disembelih jemaah sekalian, syaitan menampakkan dirinya, ingin mengganggu Nabi Ibrahim. Benar nih, ente yakin mau menyembelih ini anak laki loh ya, laki satu-satunya, dan masih belum ada Nabi Ishak ya. Ini Nabi anak laki satu-satunya, ente tungguin lama-lama. Sekarang mau disembelih yakin ya. Tapi Nabi Ibrahim tahu kalau itu saya, dan maka dilempar dengan batu 7 kali. Nah itu asal muasal lempar dulu. Pindah lagi jemaah sekalian, pindah lagi ke tempat yang lain. Kemudian ketika mau disembelih, keluar lagi syaitannya jemaah sekalian, menampakkan diri ya. Dilempar lagi sampai akhirnya pindah ke tempat yang lain. Pindah ke tempat yang lain, keluar lagi syaitan, dilempar juga. Jadi orang jadi ingat itu. Dan itu asal muasal dari ketika orang misalnya pergi ke Jabal Rahmah saat wukuf di Arafah misalnya, dia ingat
oh di sini dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri. Di sini dulu Nabi wukuf bersama dengan para sahabat. Di sini dulu Nabi pernah berkhutbah Arafah dan mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna rabbakum wahid, sesungguhnya Tuhan kalian satu, wa inna abakum wahid, ayah kalian itu satu, kullukum li Adam wa Adam bin turab. Semua kalian ini adalah keturunan Nabi Adam dan Nabi Adam itu dari tanah. La fadla li arabiyyin ala ajami. Tidak ada keutamaan bagi orang Arab di atas orang non-Arab. Wala li abyad ala aswad. Tidak ada keutamaan orang yang kulitnya putih terhadap orang yang kulitnya hitam. Illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling takwa di antara, paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Oh, jadi orang jadi ingat jelas. Nah, ini beberapa ya. Kemudian haji juga akan mengajarkan kepada kita al-khusyunatu, tarbiyatun lil jismi 'ala al-khusyunah wa tahammulil masyaqi wa sabr 'ala al-makarih. Haji itu akan mendidik kita hidup jamaah sekalian atau sabar menghadapi kesulitan, hidup atau menjalani kehidupan dengan fasilitas apa adanya. Orang kalau haji jamaah sekalian, apalagi zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saat itu nggak ada fasilitas apapun. Sekarang saja masih ada fasilitas, orang masih merasakan panas. Apalagi kalau orang lagi dari wukuf di Arafah malam, kemudian pergi ke Musdalifah. Bermalam di Musdalifah. Gak ada apa-apanya mas, karena hanya di lapangan saja. Ya. Hanya di lapangan saja. Bawa alas sendiri, bawa makan sendiri, ya. Tidak ada tenda, gak ada apa. Jadi orang diajarkan. Makanya ada sebahagian orang yang mengatakan bahwasanya fasilitas-fasilitas yang berlebihan yang diberikan oleh misalnya travel khusus, apalagi negara-negara yang kaya, itu akan menjadikan orang akhirnya tidak merasakan bagaimana suasana haji di masa Nabi. Gitu. Orang tidak akan merasakan itu. Kemudian haji juga tarbiyatul lil khuluq. Dia mendidik kita untuk punya akhlak yang baik. Misalnya alat tawadhu, orang diajarkan untuk bersikap tawadhu. Ya. Orang tidak bermewah-mewahan. Ketika dia pakai ihram, dia sama seperti itu semuanya. Mau kaya, mau bos, mau bukan bos, sama aja semuanya. Tawadhu. Kemudian bersikap baik dengan orang. Gak boleh gak boleh bersikap kasar. Bahkan kalau di dalam Al-Quran disebutkan faman faradha fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Siapa orang yang sudah berniat melakukan haji kemudian dia pakai pakaian ihram, maka saat itu berlaku larangan ihram. Di antaranya apa? Fala rafata, jaga sikap, jangan melakukan rafat, kata-kata jangan jorok, kata-kata harus baik. Wala fusuq, dan jangan melakukan pelanggaran. Bahkan wala jidal, gak boleh debat, itu gak boleh. Debat aja gak boleh. Ini demi menjaga hubungan yang baik. Walaupun kita merasa benar, ya,
Kalau jatuh pada perbuatan debat berarti dia telah melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang begini jemaah sekalian. Salah satu di antara misi besar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus itu adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi Rasulullah itu diutus tak lain kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Maka semua ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan itu pasti ada hubungannya dengan pembinaan akhlak. Salat misalnya, ada nggak hubungannya? Ada. Di dalam Islam jemaah sekalian, Allah mengatakan dalam Al-Quran bahwasanya innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau difikirkan di balik pelaksanaan salat itu banyak saja pelajaran yang bisa kita ambil. Salat mengajarkan kepada kita kebersihan. Karena sebelum salat orang harus wudu. Salat mengajarkan kepada kita kebersamaan. Kita dengan berjamaah. Salat mengajarkan kita taat kepada pemimpin. Ya, kalau imam belum rukuk, ya jangan rukuk. Harus ikut. Ya, imamnya aki-aki. Kemudian makmumnya juara lari cepat, ya Mas. Bisa nggak dia sholatnya selesai duluan? Nggak bisa. Dia pasti taat kepada pemimpin, Sholat mengajarkan orang jujur, ya. Orang yang datang masbuk misalnya telat 2 rakaat, nambah nggak? Nambah. Walaupun nggak ada orang yang perhatian sama dia akan nambah, gitu. Kemudian misalnya sholat, puasa udah jelas, ya. Puasa mengajarkan kepada kita, jemaah sekalian, menahan diri. Yang paling inti dari puasa itu menahan hawa nafsu, ya. Menahan hawa nafsu biar kita ini tidak disetir oleh hawa nafsu kita. Hawa nafsu yang biasanya menjadikan kita nabrak semua aturan. Coba misalnya orang puasa itu Allah Allah bina kita, Allah latih kita supaya meninggalkan apa yang diharamkan. Tapi cara latihannya unik. Caranya gimana? Meninggalkan apa yang boleh. Kan nggak boleh makan, ya. Makanan yang ada di rumah kan kita yang beli dan lain sebagainya, tapi itu nggak boleh. Jadi dilatih dengan meninggalkan apa yang boleh agar nanti kita bisa meninggalkan apa yang tidak boleh. Ya. Nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh berhubungan sama istri dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Supaya kalau sudah selesai berbuka nggak mungkin aja mau berpuasa nggak makan, gitu kan? Ya. Kalau ketika diperbolehkan maka dia akan tetap bisa berada di jalan yang baik. Puasa, haji, zakat jelas. Zakat mengajarkan kepada kita agar kita mau membantu orang yang membutuhkan. Zakat itu kata para ulama berasal dari kata zakah yuzaki. Zakah yuzaki itu dua artinya. Zakah yuzaki itu bisa artinya bertambah, karena memang kalau orang mengeluarkan zakat hartanya tidak akan berkurang tapi akan bertambah. Yang kedua, zakah yuzaki itu artinya bisa membersihkan. Orang kaya kalau dia berzakat maka hartanya menjadi bersih. Harta dia menjadi bersih. Hartanya menjadi bersih. Hatinya juga menjadi bersih. Bersih dari apa? Bersih dari sifat kikir. Karena kan dimaksa. Ingat, zakat itu bukan kebaikannya orang kaya, tapi kewajibannya orang kaya. Bahkan zakat itu bisa membersihkan hatinya orang miskin. Jadi orang miskin jadi nggak sakit hati lagi melihat orang kaya dengan kekayaannya itu. Kenapa?
karena selalu mendapatkan perhatian, jadi hubungannya menjadi baik. Haji juga sama. Allah katakan fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil haji. Kenapa demikian? Kenapa semua ibadah ini ada hubungannya dengan pembinaan akhlak? Karena memang misi besar Nabi ketika diutus liutammima makarimal akhlak. Makanya jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling sempurna imannya kata Nabi itu bukan ngelihat ke gamisnya, bukan ngelihat ke penampilannya, pencinya warnanya putih, enggak, sama sekali enggak ada urusan dengan itu. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya itu adalah yang akhlaknya paling baik. Dan Allah itu mengapresiasi orang yang punya akhlak yang baik. Kata Nabi, orang yang punya akhlak yang baik itu dia belum indallah, di sisi Allah dia akan mendapatkan derajat yang tinggi sepadan dengan derajat as-shaim wal qaim. Orang yang ahli puasa dan orang yang ahli salat. Orang yang punya akhlak yang baik gampang masuk surga jemaah sekalian. Kata Nabi SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, apa sih yang paling banyak berperan memasukkan seseorang ke dalam surga? Kata Nabi, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Taqwallah wa husnul khuluq. Itulah kenapa Nabi SAW sampai berdoa secara khusus kepada Allah untuk diberi akhlak yang baik. Dan gak mungkinlah Nabi menjadikan konten doanya itu hal yang remeh-temeh, tapi sesuatu yang sangat bermakna. Di antaranya adalah minta akhlak yang baik. Apa doa minta akhlak yang baik itu? Apa doa minta akhlak yang baik itu? Ada kalau doa bercermin, Allahumma kama hassanta khalqi wa hassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Kau perbaik rupaku, perbaik juga akhlakku. Tapi doa ini tidak mungkinlah dibaca habis sholat, karena itu doa bercermin. Tapi walaupun itu doa bercermin, jarang juga kita baca ketika bercermin. Apalagi habis sholat jadi tambah tak mungkin. Tapi bukan doa ini yang saya maksud. Yang doa saya maksud ada doa khusus. Nabi itu minta akhlak yang baik. Ya. Silakan baca surah saya sebelum kita akhiri. Allahumma ihdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Allahumma ihdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Jadi Allah tunjuki aku kepada akhlak yang baik. Sesungguhnya tidak ada yang bisa menunjukiku kepada akhlak yang baik kecuali Engkau. Ini jemaah sekalian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca Sayyidul Istighfar dan Al-Fardul Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.